Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azana Allah wa iyyakum. Bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar merupakan pokok yang agung di antara pokok-pokok Islam atau di antara prinsip-prinsip agama Islam. Dan tidak diragukan lagi bahwa kebaikan hamba di dunia dan akhirat sangat bergantung sekali tentang atau dengan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketaatan yang sempurna sangat bergantung dengan pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar maka akan dilahirkan umat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110, Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini para jamaah sekalian di antara dia adalah pokok di antara pokok-pokok ajaran agama kita. Iya. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa yang namanya dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fardhu ain, kemudian yang kedua adalah fardhu kifayah. Kemudian objek daripada fardhu ain itu apa atau siapa? Yaitu semua kaum muslimin. Kenapa ini disebut fardhu ain?
Karena setiap manusia bisa dia berdakwah untuk mengajak manusia yang lain untuk sholat. Mengajak orang lain untuk sholat tidak perlu mengundang ustadz, tidak perlu. Karena semuanya sudah tahu bagaimana hukum sholat. Begitu juga dengan zakat. Tidak perlu kiai besar, tidak perlu ulama besar. Iya. Nah, fardu kifayah ini yang kedua adalah khasun li talibil ilm wa ahlil ilm. Nah, adapun fardu kifayah ini yang wajib adalah yang mempunyai ilmu syar'i. Mereka adalah para talibul ilm dan ahli ilmu yang lain, yang mereka mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya walaupun belum sempurna. Nah, ya seperti ini yang bisa melaksanakannya adalah talibul ilm, para pelajar ilmiah yang mempunyai ilmu dan takut pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjelaskan daripada usul-usul, prinsip-prinsip ilmu syar'i dan ilmu dakwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Wala yansurunnallaha ma yansuruh, halaman 16 para jemaah. Ya, qadarullah saya cuma dapat 7. Ya, saya sudah nyoba nyari-nyari di teman-teman yang jual buku, qadarullah juga enggak ada semua. Penerbit juga kosong. Kalau kosong, kalau request itu biasanya sebulan itu enggak cukup. Tidak cukup. Terlebih lagi jika ada revisi malah lebih lama lagi. Ya. Saya cari PDF-nya juga qadarullah nggak ada yang terjemahan. Mungkin yang ada bahasa Arab. Makanya kemarin ngobrol sama Ustaz Angga, daurahnya di sini pakai bahasa Arab. Enggak no. Nah, kalau pakai bahasa Arab ya antum nanti jangan hadir. Iya, karena kadang saya lebih lancar menjelaskan ilmu itu dengan bahasa Arab para jamaah. Bukan sombong ya, emang begitu. Akan mengalir begitu saja itu ilmu. Alhamdulillah. Kalau pakai bahasa Arab. Wala yansurunnallaha ma yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Walillahi aqibatul umur. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Makanya potongan ayat ini sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan Allah itu tidak perlu ditolong. Kalau tidak perlu ditolong, ente jangan jadi dai. Karena ayat ini membantah ente. Justru Allah ingin mengetahui dari hambanya, dia menolong Allah gak gitu loh. Iya. Karena menolong Allah itu tidak sama dengan menolong manusia gitu loh. Emang Allah butuh duit? Emang Allah butuh sego pecel? Enggak seperti itu. Nah, disitulah kesalahan dalam memahami suatu nas Al-Quran dan Sunnah. Kaidahnya sangat masyhur sekali. Tidak semua yang membawakan Al-Quran dan Sunnah berada di atas kebenaran kalau dia salah dalam memahami. Kita nggak perlu dalil untuk mencintai Nabi SAW. Padahal kalau dengan dalil justru akan lebih terarah. Ini loh yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dalam mencintai Nabi. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Yaitu, nah ini namanya
tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kadang dalam menafsirkan satu ayat itu terdapat pada ayat yang lain. Kadang juga dalam satu surat. Iya, satu. Seperti ini. Siapakah yang menolong Allah? Maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang. Ini sebenarnya penerjemahan yang kurang. Sembahyang ini adalah kosakatanya orang Hindu. Sembah. Walaupun maknanya memang sahih seperti itu. Iya. Karena salat itu artinya bukan sembahyang, tapi apa? Doa. As-salatu lughatan ad-du'a bil khair. Ya. Nah, apalagi dari segi istilah syar'i nggak masuk sama sekali, nggak masuk Pak Eko. Oh, bersampingan lagi. Nggak masuk Pak Eko. Sembahyang, tapi doa atau sholat gitu. Menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Mathalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum 'alaha wa ba'duhum asfalaha fa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharfan wa lam nu'dhi min fawqana man fawqana wa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a." Permisalan orang yang melaksanakan perintah Allah dan orang yang tidak melaksanakannya seperti suatu kaum yang melakukan undian di atas kapal untuk menetapkan tempat. Nah, ternyata hal ini juga terjadi di sebagian kajian. Di sebagian kajian itu kadang juga di salah satu masjid di Jakarta lumayan megah karena yang membangun orang-orang Arab. 90% itu marmer, bukan keramik gitu. Jadi ketika ada syekh, ada ustadz besar gitu, biasanya di saf pertama siapa gitu. Tidak boleh. Iya. Kalau mau sholat silahkan, kalau terlambat ya terlambat. Jangan menzalimi orang yang sudah datang dengan cara melangkai pundak-pundak mereka. Itu termasuk adab yang buruk dalam adab majelis ilmu. Iya. Lalu sebagian mereka tinggal di atas dan sebagian yang lain tinggal di bawah. Iya. Orang-orang yang tinggal di bawah bila menginginkan air untuk diminum maka mereka harus melewati orang-orang yang tinggal di atas. Lalu mereka, orang-orang yang tinggal di bawah berkata, seandainya kita melubangi kapal kita ini bisa berlangsung mendapatkan air minum. Makanya air laut itu al-hillu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi yang namanya air laut itu bangkainya halal dan airnya suci. Suci mensucikan. Makanya boleh wudhu dengan air laut. Tapi kalau minum jangan air laut, tentu tambah haus nanti. Garam mau dimakan. Itu. Nah, makanya kemudian para ulama menjelaskan apakah semua binatang laut itu halal? Jumhur ulama mengatakan iya, karena keumuman hadisnya, kecuali Imam Ahmad rahimahullah taala dan yang mengikuti beliau. Apa yang tidak halal, kata beliau, seperti anjing laut, singa laut dan lain sebagainya, tidak halal bagi beliau. Pendapat beliau. Tapi yang sahih adalah jumhur ulama. Sehingga kita tidak mengganggu orang-orang yang tinggal di atas
Jika orang yang tinggal di atas membiarkan perbuatan tersebut dan tidak memperdulikannya, niscaya mereka semua akan binasa. Karena tenggelam. Karena keegoisan mereka berdua. Orang di bawah nggak bisa minum air yang segar, harus di atas dulu. Kan repot. Mending kapalnya dibolongin, kita dapat air, karena sama-sama nggak memikirkan keselamatan bersama. Yeah. Namun jika mereka melarangnya, niscaya mereka semua akan selamat. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Ya, kemudian riwayat Bukhari saja, ya. Dan sebagian para ulama yang lain. Nah, kemudian halaman 19, penerapan amar ma'ruf nahi munkar akan mendatangkan taufik dalam doa dan akan memudahkan terkabulnya doa. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman dari Nabi SAW beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajaba lakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian benar-benar melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, atau Allah akan menyegerakan pengiriman azabnya atas kalian, lalu kalian berdoa kepadanya namun tidak dikabulkan. Jadi yang namanya dakwah itu adalah skala besar dalam amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Yang namanya dakwah pasti di situ ada amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian halaman 21. Sebagian dai ingin mengubah kemungkaran dengan tangannya padahal dia bukan ahlinya. Maka seharusnya apa? At-tasaddur qabla ta'ahul, atau kebalikan, at-ta'ahul qabla tasaddur. Iya, at-ta'ahul qabla at-tasaddur. Jadi mengilmui dulu barulah kemudian tampil. Iya. Seperti yang kita lihat fenomena akhir-akhir ini. Ya, Gus besar tetangga kita itu mengatakan Gus-Gus muda itu sebenarnya tidak layak untuk berdakwah. Ya kalau ceramah saja gitu loh. Gitu. Ya walaupun juga ya 11-12 zaman dia, karena apa? Ngerokok di majelis ilmu. Iya. Itu adab yang buruk sekali para jamaah sekalian. Enggak berhak diambil ilmunya sebenarnya. Karena majelis ilmu itu sangat mulia dan Allah muliakan. Para ulama salaf terdahulu, gambarannya 5.000 orang yang datang itu Masya Allah tenang sekali. Fokus banget. Pergerakan badan itu tidak ada signifikan. Gak ada banyak pergerakan dari badan orang yang hadir di majelis ilmu. Makanya digambarkan di dalam sebuah majelis ilmu di pada zaman dahulu itu apa? Meraut aja gak ada gitu loh. Pensil. Ya. Tidak banyak gerak dari yang hadir, betul-betul fokus. Bahkan dikatakan ada seorang di Mesir itu, saya lupa imam siapa. Jadi ada yang datang 3 hari sebelumnya supaya mendapatkan tempat di depan. Jadi ketika sang syekh itu wafat, dialah yang bisa untuk membawa ilmunya syekh. Dan alhamdulillah saya mendapatkan nikmat itu. Semenjak tahun 2010 sampai tahun sekarang ini, saya selalu di depan di Sahih Bukhari beliau, Ustaz Abdul Hakim Mahfizullah Ta'ala. Tapi saya belum berani mengaku sebagai murid beliau. Karena berat. Gitu. Iya, itulah gambaran majelis ilmu. Gak ada musik. Kita tampilkannya Gus, waduh kayak konser opo. Subhanallah. Makanya kita lihat kalau
majelis ilmu terdahulu dengan sekarang itu sangat jauh, baina sama wa sumur, saking jauhnya. Iya. Dan sebagian yang lain tidak teliti dalam beberapa hal atau kurang sabar dan ingin segera mendapatkan hasil. Para jamaah sekalian, ustadz-ustadz yang mengisi di kajian ini bukan alumni kajian tematik, bukan kajian alumni tabligh akbar. Mereka yang sudah bertahun-tahun lamanya, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun belajar bahasa Arab, usul-usul dan lain. Apakah sampai selesai seperti itu? Udah. Iya. Alhamdulillah kami diberikan taufik oleh Allah untuk selalu belajar, walaupun tidak formal. Karena apa? Yang kita dapatkan alhamdulillah dari para masyayikh itu adalah usulnya selalu. Usul fikihnya ini selesai. Nanti kalau ada lagi diulang lagi. Itu diulang-ulang murojaah itu. Iya, bahasa Arab terutama. Iya, bahasa Arab. Baru 2 kali udah absen seterusnya. Naam dan la itu belum kelar-kelar, itu udah berfatwa. Ada salah seorang ya di kajian di majelis saya di Jakarta sana itu, dia afwan mantan LDI juga. Ustadznya juga. Tapi dia tidak bisa bahasa Arab. Ngewayal sekali. Dia pengen mengajar Sahih Muslim. Saya bilang, ente baru lahir pak, ente baru lahir, antum itu masih bayi cenger gitu saya bilang, karena dia orang Jogja aslinya. Kenapa demikian? Bahasa Arab nol putul, ya bahasa Arab itu, bahasa Arab nol putul. Malah baru ikut terus kemudian ada crash dengan satu temannya itu. Baru sebulan pertemuan udah mutung, nggak mau hadir lagi, nggak bisa. Oke, lolos artinya ndak lulus. Kata antum, antara lulusan dengan lolosan. Lulusan selesai, dapat ijazah dari Libya dan sebagainya, bachelor, BA, LC nggak ada. Saudi itu ndak ada LC. Kalau mau dapat LC harus ke Al-Azhar Mesir. Lisens gitu. Antum bisa usul fikih pak gitu saya. Enggak. Usul fikih itu adalah di antara ilmu yang terpenting dalam memahami syariat. Ujung-ujungnya apa? Pengen ngajar Sahih Muslim pakai terjemahan. Iya, saya katakan antum tuh bayi cengar pak, belum ngerti apa-apa tentang ilmu syari. Kok mau ngajar dengan kepada kita itu gimana? Iya. Nah, makanya ustaz-ustaz kita itu yang ngajar di kita itu semuanya sudah bertahun-tahun lamanya dan sampai sekarang masih belajar. Makanya kadang kalau seorang thalibul ilm dia sukses dalam belajarnya, kemudian pulang menjadi ustaz besar, berdakwah, pasti punya perpustakaan. Iya. Saya tahun 2010 sepulang dari Saudi itu bawa 1 ton lebih tuh kitab, 1 ton 3 kuintal. Alhamdulillah. Dan masih sampai sekarang saya selalu menambah untuk melengkapi perpustakaan pribadi saya. Kenapa demikian? Tidak mungkin 24 jam itu saya ada kegiatan. Harus kerja, enggak. Pasti di situ harus ada waktu luang untuk apa? Belajar. Syekh Ali Hasan hafizah rahimahullah taala, beliau di maktabah, di perpustakaan pribadi beliau. Rumah beliau besar, 3 kali masjid kita. Dan setiap tembok-tembok rumah itu rak buku. Bahkan tiangnya saja dikelilingi dengan apa? Rak buku. Subhanallah. Beliau itu tidak keluar rumah kecuali pertama dakwah, kedua belanja. Nah, para jamaah ikhwan, sapa sing ra iso blonjo? Belanja beliau. Maaf, saya pernah ketemu dengan jenderal bintang 2 di Saudi.
itu belikan roti kempitnya untuk istri. Tahu roti kempit kan antum? Itu untuk istrinya, namanya Abdurrahman siapa saya lupa. Wah, jenderal gitu. Jenderal bintang 2. Di warung ketemu saya beli untuk istrinya, subhanallah. Iya, sholat, kemudian dakwah, kemudian belanja. Itu toh, beliau keluar dari rumah itu hanya untuk 3 ini. Selebihnya belajar di rumahnya beliau. Makanya sebelum beliau wafat itu, beliau sudah menelurkan sekitar 200 karya ilmiah. Padahal beliau ketika beliau wafat itu umurnya nggak nyampe 60, 59 tahun. Masih muda kalau ukurannya orang Arab. Iya. Nah, orang-orang seperti ini dan yang semisalnya yang menyelisihi manhaj Nabi dalam berdakwah dan dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, Nabi SAW saja sebelum berdakwah apa yang beliau lakukan? Belajar sama malaikat Jibril. Allah beri ilmu dulu. Pada hakikatnya mereka telah merusak Islam, dakwah, masyarakat dan juga diri mereka sendiri. Kerusakan yang mereka perbuat lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang diinginkan. Makanya sebelum berdakwah itu harus dengan ilmu dulu. Ya. Baik. Halaman 25. Yang pertama, rambu-rambu dakwah. Syariat merupakan dasar dalam menetapkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sesungguhnya timbangan yang dipakai untuk menilai suatu sebagai kebaikan atau keburukan adalah kitabullah. Ya, yang tidak terdapat di dalamnya kebatilan dari segala sisi. Al-Quran itu Allah telah menjaganya sampai yaumul qiyamah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Itu dalilnya. Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai datang yaumul qiyamah. Ada sebuah cerita, yaitu pada masa Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu ta'ala. Jadi dia berteman dengan seorang Yahudi yang terkenal sebagai talibul ilm. Sampai Abdul Malik bin Marwan ini mengajak si Yahudi ini untuk masuk Islam, tapi dia enggan. Makanya di sini faedahnya adalah kalau antum sudah semaksimal mungkin mengajak kepada kebaikan dan kepada hidayah, serahkan pada Allah. Itu semuanya hidayah di tangan Allah. Kalau nggak mau diajak ya sudah, antum mengajak saja dan fokus kepada orang yang mau diajak. Itu doang, dah. Iya. Nah, di antara pekerjaan si Yahudi ini adalah menyalin kitab. Pertama yang disalin adalah kitabnya Yahudi, apa? Taurat. Ajibnya dia itu dalam satu hari itu menyalin kitab Taurat itu sebanyak 5 naskah. Yang dia lakukan apa? Menambah dan mengurang Taurat itu sesuai hawa nafsunya dia. Setelah jadi, kemudian dibawa ke pasar, dijual, habis. Orang-orang Yahudi tidak ada yang protes. Gitu. Kemudian keesokan harinya dia melakukan hal itu kepada Injil. 5 naskah ya dikurang dan ditambah. Kemudian dijual di pasar. Orang-orang Nasrani tak satu pun ada yang berontak. Ketika dia itu menyalin daripada Al-Quran, 5 naskah ditambah dan dikurang, kemudian dijual di pasar, keesokan harinya dia digeruduk sama kaum muslimin. Ente lakukan apa terhadap Al-Quran? Ente kalau nggak ngaku, kami semuanya akan membunuhmu. Kaget dia, kaget sekali. Subhanallah. Yang dengan demikian itu akhirnya dia masuk Islam.
masuk Islam gara-gara kaum muslimin tidak terima kalau Al-Qur'annya ditambah dan dikurang. Itulah diantara bentuk penjagaan Allah terhadap kalamnya. Ya. Dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih serta metode yang telah ditempuh salafus soleh bagi umat ini. Kalau perkataan Rasul itu ada juga, walaupun itu memang betul dari runtutan sanadnya itu memang dari Rasulullah SAW, tapi kalau perawinya ada yang kadzab dan lain sebagainya, akhirnya berubahlah vonis dan status daripada hadis tersebut. Makanya dikatakan yang sahih. Karena hadis dhaif, apalagi hadis palsu, itu tidak bisa diamalkan. Iya. Maka yang bisa diamalkan hadis itu minimal apa? Hasan. Pada mutaqaddimin, hadis itu cuma dua, yaitu sahih dan dhaif. Yang kemudian apa? Berkembang ilmu hadisnya, kemudian apa? Yang sahih ada cabangnya yaitu hasan. Yang kemudian juga akan berkembang lagi sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Kemudian ada mutawatir, ada hadis ahad dan masyhur, mu'dhal dan seterusnya. Ada hadis yang maudhu', palsu dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah perkembangan bahasa ilmu Islam. Bukan ditimbang dengan kebiasaan masyarakat atau istilah yang mereka buat-buat, yang mana semua itu menyelisihi syariat Islam. Para jamaah sekalian, syariat Islam apabila dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah dan metodenya adalah para sahabat, jadinya mudah. Kenapa Islam yang kita dapati pada masyarakat itu susah? Ya karena buatan manusia. Mendoakan mayat misalkan. Mendoakan mayat itu, saya pernah ditanya, Mir, sama emak saya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau dan mengangkat penyakit beliau. Berarti awakmu ora tau ndongane bapakmu, Mir? Mak, nek tahlilan ora. Makanya sehari setelah saya datang dari Jakarta itu 2010, saya diskusi sama kakak pertama saya dari jam 8 sampai jam 2. Tapi kalau berdoa mak kanggo bapak setiap hari saya bilang gitu. Iya. Mendoakan orang mati, angkat tangan, ya Allah berikan, selesai. Mudah enggak itu? Antum gak berwudu aja sudah bisa kok. Gak juga harus di masjid kok. Lah ngapain kok ngadain harus ngundang orang? Kadang ngutang, kadang nyolong, kadang ya dipaidu. Malah mukanya wong maido matine ngurusi dhewe. Makanya ada istilah tukang maido plonga-plongo. Nah seperti ini para jamaah sekalian. Kalau kita ngerti syariat, justru akan lebih mudah. Iya. Makanya seorang dai itu harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bisa membohongi kaum muslimin, jamaahnya, tapi Allah nggak bisa dibohongi. Makanya orang-orang yang bertakwa, para dai yang bertakwa itu, setiap perkataan dia timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Makanya kan konsekuensi orang yang seperti itu kan sangat berat. Dia akan diusir dari telaga Nabi. Dia dapat ancaman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin dia bisa layah-layah karena dapat sesuatu perbendaharaan dunia dari manusia. Iya, ustadznya dapat mobil dari jamaah. Sopo saya senang. Gitu kan. Tapi tanggung jawab dakwah itu bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Yang namanya dakwah itu menyenangkan Allah, bukan menyenangkan manusia. Kalau menyenangkan manusia bukan dakwah namanya. Ya bukan
bukan dakwah. Nah, halaman 26. Ibnul Manzur rahimahullah ta'ala berkata, sungguh telah diulang-ulang perbuatan penyebutan ma'ruf, kebaikan dalam hadis, dan kata ma'ruf yaitu sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dikenal sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan pendekatan diri kepadanya, berbuat baik kepada orang lain dan segala sesuatu yang dianjurkan oleh syariat. Muaranya adalah kepada syariat para jamaah sekalian. Artinya apa? Sebagai seorang dai dan penggerak dakwah itu harus tahu syariat. Nah, kalau nggak ngerti syariat, apa yang mau didakwahkan? Ya, yang namanya dakwah itu memang adalah kepada Allah. Kalau kepada Allah berarti apa-apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dalam dakwah itu yang harus dipahami dulu. Sekarang begini para jamaah sekalian, antum ahli bangunan, atau ketika antum belum jadi bangunan, ahli bangunan punya cita-cita sebagai ahli bangunan. Kira-kira antum mau nggak itu sebelum punya ilmu tentang bangunan, bangun dulu? Ya, kemungkinan pertama asal-asalan, kedua bentuknya geladrah. Ya. Ketiga nggak kuat karena nggak ngerti pondasi. Kalau ke atas itu berapa meter berarti ke bawah berapa supaya pondasi itu kuat. Kemudian seperti ini, ada tembok dan ada tiang. Bisa tidak tiangnya saja dikasih pondasi sementara dari temboknya nggak usah dikasih? Kalau yang kita tahu kan namanya pondasi kan melingkar kan, tergantung daripada nanti ada tiangnya begitu kan. Sekiranya ada tiang di depan, di tengah itu. Kalau orang tahu kontraktor, dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Yang pertama cuma tiang-tiangnya saja, soko gurunya itu dikasih pondasi yang begitu dalam, sementara untuk dari bawah tembok itu tidak perlu dikasih pondasi karena sudah ada pada tiangnya. Tapi kalau mau membuat cara yang kedua juga boleh karena itu semuanya ilmu, tahu syariat. Ibnu Athir rahimahullah berkata, kemungkaran adalah lawan dari kebaikan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dianggap buruk, diharamkan dan dibenci syariat, maka itu adalah kemungkaran. Rokok, ya alhamdulillah yang sini nggak ada yang ngerokok. Tapi kalau punya pengalaman ada. Termasuk yang berkata di depan ini, cerutu Amerika itu udah pernah masuk di mulut ini. Ahli sabar ru'yah gitu kan. Waro'yah, rokok payah gitu. Para jamaah sekalian, rokok itu diperuntukkan untuk orang yang buta warna, buta baca. Wong jelas di dalam kotaknya tertulis apa? Rokok dapat. Pada apa ya? Bahkan kiai besar pun ada yang hebat dalam membaca kitab kuning dan lain sebagainya, berhadapan dengan rokok langsung buta semua. Kalau sekiranya dia berpendapat rokok itu baik, kenapa anak cucunya nggak diajarin rokok? Kalau itu baik loh. Kenapa ketika dia ngerokok itu nggak bisa baca bismillah? Secara akal aja nggak masuk akal kok, apalagi secara syariat. Malah kadang ada yang mengatakan rokok pada zaman Nabi itu ada. Ini orang goblok pindu yang ini. Loh, antum harus tahu loh, goblok window ini ada istilahnya loh. Jangan salah sangka jenengan itu. Hah? Dalam istilah usul fikih, goblok window itu jahil murakkab. Ya karena kita bahasa orang Jawa Timur kan familiarnya itu ya, biar supaya mudah dipahami tak bahasane ngono kuwi.
Ya, wis goblok pindho lagi. Halaman 27, Ibnu Hajar Al-Haythami berkata, yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar adalah memerintahkan kewajiban syariat dan melarang hal-hal yang haram. Artinya seorang dai itu harus mengetahui syariat, harus punya ilmunya dulu, harus sabar. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan, lan tunalal ilma birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan badan yang santai. Makanya nggak ada itu yang namanya ilmu laduni, itu nggak ada. Sebagaimana persangkaan sebagian orang-orang sufi. Saya itu dulu juga termasuk yang ingin dapat ilmu laduni. Jadi sambil ngopi, sambil ngerokok, santai-santai, tahu ilmu syar'i. Malah ada kiai dari Pasuruan kalau tidak salah, itu menafikan Alfiyah, Imriti, Jurumiyah cukup dengan metodenya dia. Ini berita terakhir ini dari Jawa Timur. Jawa Timur tak pokoknya. Son horor kalau nganti Jakarta. Nah, yang kedua, mengetahui dan mendalami hakikat amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara kaidah umum dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah hendaklah orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar mengetahui apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Jadi ini masih ada lanjutannya dari kaidah pertama. Ya. Tanpa ilmu, maka bahaya yang ditimbulkan akan lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Maka ketahuilah, artinya ilmuilah. Ya. La ilaha illallah itu harus ilmui. Apa saja ilmu tentang la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlus sunnah adalah yang paling bisa menjelaskan itu. Ya. Makanya Al-Ustaz Mubarak bin Mu'alim mengatakan salafiyun itu adalah qudwah dalam mentauhidkan Allah dan mendakwahkan tauhid. Mereka paling paham tentang tauhid la ilaha illallah. Iya. Bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang kaum mukminin. Makanya ketika kita berdoa untuk diri kita sendiri, jangan lupa juga untuk mendoakan kaum muslimin, muslimat. Mereka adalah saudara-saudara kita. Iya. Laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Oleh karenanya Pak, Al-Imam Al-Bukhari membuat bab dalam kitab beliau, Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berbuat, berkata, dan beramal. Iya. Nah, di antara kesalahan dalam hal ini adalah beramal dulu, setelah itu berilmu. Para ulama mengatakan bahwasanya kenapa Yahudi dan Nasrani itu disebut ahli kitab, sebenarnya ini bentuk penghinaan ya untuk mereka. Ya. Disebut dengan ahli kitab, Allah menurunkan 2 kitab kepada mereka. Iya. Yang satu yaitu yang dimurkai, mereka yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua adalah yang tersesat, yaitu apa? Mengamalkan tanpa ilmu. Iya. Makanya ada seorang komika perempuan, ya, perempuan. Kebetulan dia dari Katolik. Dari Katolik. Nah, Katolik itu kalau ibadah itu ada istilahnya mantila atau apa saya lupa. Jadi semacam kerudung kalau di
Di Islam itu namanya hijab. Nah, dia jengkel dengan kaum Katolik. Kenapa? Karena yang dicontoh dari Tuhannya itu adalah outfit. Tahu outfit kan? Makna outfit yaitu pakaian yang dicontoh oleh orang Katolik itu adalah model pakaian ketika Yesus disalib. Paham nggak? Terutama kaum perempuannya. Bahkan kaum perempuannya saja ketika masuk gereja itu yang dicontoh adalah Yesusnya ketika disalib rok kantok. Artinya apa? Nggak sopan ketika masuk gereja. Ada yang pakai ketat, ada yang pakai celana legging sampai membentuk lekuk tubuhnya. Makanya memang ada itu potongan video. Jadi orang sedang di gereja, kebetulan di depannya adalah jemaat dari perempuan pakai celana, pakai kaosnya segini, you can see itu loh, you can see kelek me itu loh. Ya tahu kan bagaimana itu celananya ngetat, terus di video nggak ada para jamaah sekalian. Adab hamba kepada Tuhannya yang buruk itu kecuali mereka itu tidak ada. Kok ada cosplay Yesus? Iya. Kerasakti dulu juga ada cosplay siapa? Tuhannya Buddha. Subhanallah. Itulah mudaratnya visualisasi daripada Tuhan. Jadi seperti itu. Buddha itu enggak gemuk. Buddha itu tidak gemuk. Diceritakan Siddhartha Gautama itu seorang pertapa kan? Ya, bertapa. Bertapa itu apa modalnya? Makan mewah. Tidak di bawah pohon, kurus. Lah ini Buddha kok gemuk? Dari mana itu? Makanya serba salah datang ke Indonesia, terutama Hindu datang ke Indonesia bubrah. Buddha masuk ke Indonesia bubrah karena berubah. Akhirnya disatukan oleh kerajaan, jadinya Hindu Buddha malah lebih bubrah lagi. Islam yuk sama ketika nyampe di Indonesia. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuturkan ketika beliau sedang membahas syarat-syarat amar ma'ruf nahi munkar, suatu amalan tidak dianggap baik jika tidak disertai dengan ilmu dan pemahaman. Hal ini sangat jelas karena sebuah amal jika tidak disertai ilmu, maka ia merupakan suatu kebodohan, kesesatan dan hawa nafsu yang diikuti. Nah, mudaratnya beramal dulu sebelum berilmu apa? Bahwa dia akan menolak seluruh dalil-dalil yang ada. Terlebih lagi jikalau dalil itu adalah dari hadis yang sahih, itu akan seperti itu. Kalau dia beramal duluan. Nah, manfaatnya berilmu dulu sebelum beramal apa? Tahu kalau amalan ini disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Ya gitu. Ya. Hal ini yang membedakan orang-orang jahiliyah dengan orang-orang Islam. Oleh karena itu ia harus benar-benar mengetahui perkara yang baik dan perkara yang mungkar serta mampu membedakan keduanya dan harus mengetahui keadaan yang diperintah dan dilarang. Ya. Makanya kajian salafi itu adalah selalu menyampaikan dalil. Bahkan kalau jamaahnya bisa berdalil itu juga afdal. Ngerti dalil dan cara menggunakan dalil dan dalam memahami dalil, sehingga di situ tidak ada yang namanya fanatik terhadap ustadznya. Ustadznya juga manusia biasa, bisa salah bisa benar, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala. Beliau mengatakan kullun yudraku wa yutraku illa sahibu hadzal qabr. Semuanya manusia itu perkataan dan perbuatannya itu bisa diterima dan bisa ditinggalkan kecuali sahib hadzal qabr sambil menuju kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau Rasulullah SAW itu haram ditolak, wajib diterima perkataannya. Kemudian beliau melanjutkan, inilah yang terdapat dalam athar
dari sebagian salaf dan mereka meriwayatkan secara marfu. Al-Qadhi Abu Ya'la, bukan Qurnaidi ya, menyebutkan dalam Al-Mu'tamad, amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh dilaksanakan kecuali oleh orang yang faqih dalam memerintah dan faqih dalam melarang, lembut dalam memerintah dan lembut dalam melarang, sabar dalam memerintah dan sabar dalam melarang. Makanya ketika kita di ngaji di Salafi itu mau menasihati seorang muslim itu, pasti dia akan dikatakan, ya akhi, Allah berfirman, ya akhi, Nabi bersabda. Karena itu lebih menenangkan para jamaah sekalian. Makanya selama saya menyampaikan dan membahas fikih itu, saya terbebas dari klaim madhab. Saya tidak membawa madhab apapun. Makanya ketika membahas fikih Bulughul Maram itu, walaupun dia sebenarnya Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala itu baina madhabain, ya, lingkungannya memang madhab Syafi'i, makanya diaku sebagai madhab Syafi'i. Tapi beliau mengingkari itu karena beliau berpegang pada Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Makanya ketika ditanya bagi orang-orang yang fanatik madhab, karena kebetulan di Indonesia makanya madhabnya aja Syafi'i, pertanyaannya adalah, sebelum Imam madhab Syafi'i, apa madhabnya Imam Syafi'i? Apa para jamaah? Sebelum adanya madhab Syafi'i, makanya kan ada dua pendapat. Imam Syafi'i saja ada dua pendapat kok. Pendapat qadim ketika beliau masih di Irak, kemudian pendapat baru beliau ketika di Mesir. Beliau aja punya dua pendapat. Belum juga nanti Syafi'iyah. Ya kalau antum lihat di pesantrennya Buya Yahya, kan Buya Yahya Asin Blitar di Cirebon itu, semua santriwatinya pakai cadar warna hitam. Tapi nggak ada yang bilang dia teroris. Salafi masih kena. Karena meh podo. Dari segi zahir itu. Gitu. Nah, sebelum madhab Syafi'i ada, apa madhabnya Imam Syafi'i? Alkitab dan Sunnah. Apa salahnya kalau orang memang langsung ke situ? Makanya ada kiai juga yang dari Jawa Timur masyhur perkataan ini. Mereka yang dimaksud adalah kita itu mengatakan kembali kepada Sunnah, Kitab dan Sunnah. Emang bisa? Loh, sini apa ajari? Iya. Di dalam ceramahnya beliau begitu. Saya dengar bolak-balik itu. Terkenal Jawa Timur. Iya. Pernah disandingkan dengan Menteri Agama juga. Gitu. Mereka mengatakan tentang kita, slogannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Apa bisa sini tak ajari. Nah, selama ini ketika dia berdakwah itu berarti bukan kembali kepada Allah dan Rasulnya, kepada dirinya sendiri. Itu mudarat besar itu. Itu berarti bukan dakwah. Bukan dakwah kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin." Katakanlah, inilah jalanku, agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Nah, hujjah yang nyata itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Iya. Makanya kalau antum bertanya kepada sebagian pada secara umum asatidzah salafi, mana dalilnya, dikasih kok antum. Malah akan diajarkan bagaimana cara memahami dalil itu dan cara menggunakan dalil itu. Ya, seperti itu para jamaah sekalian. Bukan mengatakan kiai itu dalil, salah besar. Ya. Kiai itu bukan dalil, Gus itu bukan
dalil, syekh itu juga bukan dalil, imam itu juga bukan dalil. Dalil itu qala Allah qala Rasul. Iya. Nah, basirah itu apa? Basirah adalah halaman 32, adalah firman Allah dan sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan basirah adalah ilmu. Hendaknya penuntut ilmu dan dai melihat dan memperhatikan yang dia dakwahkan serta benar-benar memperhatikan dalilnya. Makanya kalau ada Ustaz Salafi yang selalu membaca ketika menyampaikan dalil kajian, itu lebih afdol justru. Iya. Bukan menurut saya. Kalau Al-Quran belum habis untuk disampaikan, sabda Nabi SAW belum habis untuk disampaikan, jangan mengatakan katakan menurut saya. Iya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, itu apa? Paragraf bawahnya berkata, sesungguhnya bekal paling utama yang harus disiapkan oleh seorang dai yang mengajak kepada agama Allah adalah ilmu yang bersandar kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya yang sahih lagi makbul, diterima. Karena hadis yang sahih itu pasti akan diterima. Ya. Nah, adapun dakwah tanpa ilmu, maka itu merupakan dakwah di atas kebodohan. Bahayanya lebih besar dibandingkan manfaatnya, karena seorang dai telah mengangkat dirinya sebagai penasihat dan pembimbing. Jika dia bodoh, maka dia akan sesat dan menyesatkan orang lain. Ya, semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Antum masuk perusahaan, entah perusahaan lokal atau asing, kapabilitas dari seorang itu pasti ditanyakan. Lulusan mana, fresh graduate atau enggak, pengalamannya apa. Iya. Agama lebih ketat lagi dari itu, supaya tidak serampangan dalam menyampaikan amanah Allah ini. Iya. Seorang itu harus hati-hati. Ada seorang talibul ilm, dia mengumpulkan perkataan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Perkataan beliau ketika ditanya la adri la a'rif wallahu a'lam, dalam satu buku. Jadi selama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin selama hidupnya, dan entah itu di dars seperti ini, kemudian di dalam kitab-kitab beliau, itu kan beliau sering mengatakan saya tidak tahu. Padahal beliau seorang syekh besar. Tidak tahu. Beliau nggak gengsi mengatakan saya tidak tahu. Gitu. Iya. Jadi kalau ilmu itu setengah-setengah atau sama sekali tidak tahu, iya, maka harus katakan wallahu a'lam, la adri, saya tidak tahu. Supaya selamat. Ya, supaya selamat. Iya. Kemudian beliau berkata, wahai seorang dai yang mengajak kepada agama Allah, perhatikan firman Allah, ala basirah. Maksudnya di atas hujjah yang nyata dalam 3 hal. Yang pertama, di atas hujjah yang nyata dengan mengetahui apa yang dia dakwahkan, yaitu hendaknya seorang dai mengetahui ilmu syar'i dalam berdakwah. Karena terkadang dia mengajak kepada sesuatu yang disangka wajib, padahal dalam syariat Allah tidak wajib. Iya. Lalu dia mewajibkan kepada hamba-hamba Allah apa yang tidak diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, dan dia melarang sesuatu yang disangka haram sementara dalam agama Allah tidak haram. Lalu dia mengharamkan kepada hamba-hamba Allah apa yang Allah halalkan untuk mereka. Nah ini supaya untuk mengetahui halal haram dalam Islam. Kalau tanpa ilmu gak mungkin dia tahu. Yang kedua, di atas hujjah yang nyata dengan mengetahui keadaan orang yang didakwahi. Nah ini penting banget. Ya, penting banget. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena itu tatkala Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau mengatakan, innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Ya, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Nah ini merupakan salah satu hujjah bahwasanya apa? Mengetahui dewan dakwah. Medan dakwah itu penting sekali.
Iya. Makanya kadang kalau saya berdakwah di luar kota atau di luar pulau itu biasanya saya juga ngobrol dulu sama panitianya di situ. Apa yang harus saya sampaikan? Apa yang tidak boleh saya sampaikan? Apa yang viral-viral pada saat ini sehingga itulah akan tepat sasaran. Seperti Syekh Abdul Razak rahimahullah hafizahullah taala. Ketika beliau berdakwah ke Afrika, itu bertanya dulu apa yang tidak boleh. Iya. Akhirnya belum betul itu diantara apa? Cara harus mengetahui medan dakwah. Ada juga saya jadi teringat dengan seorang ustadz. Seorang ustadz ya. Dia ditanya setelah sholat taraweh, biasa kan ngumpul-ngumpul sama jamaah atau sebagian takmir masjid itu, ya ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Ustadznya ditanya, Ustadz hukum merokok itu apa? Tanpa babi bu haram. Dan orang ustadznya juga ekspresinya juga dengan suara yang lantang. Akhirnya sampai sekarang nggak pernah diundang lagi. Jawabannya ustadznya bener enggak itu? Bener, tapi caranya yang salah. Caranya yang salah. Yang ketiga di atas hujah yang nyata dengan mengetahui metode dakwah sebagaimana firman Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dengan hikmah dan pelajaran yang baik itu tentu saja dengan qala Allah qala Rasul. Nah, kalau qala Allah qala Rasul saja ditolak, apalagi perkataan sida itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun dengan apa? Wa qula lahu layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Musa, kalau mau berkata kepada Fir'aun itu berkatalah dengan qaulan layyinan, perkataan yang lembut. La'allahu supaya dia si Fir'aun itu yatadzakkar, dia ingat aw yakhsha atau dia takut. Nah, apalagi kita tidak sebaik Nabi Musa dan tidak para yang didakwah itu tidak seburuk Fir'aun. Iya. Maka ketika ilmu itu benar tapi cara penyampaiannya yang salah, ya jadinya bubrah. Nah, yang benar itu bagaimana? Sampaikan qala Allah qala Rasul supaya mereka tunduk. Saya kan 7 tahun di Saudi para jamaah sekalian. Orang Saudi itu sebegal-begalnya dia kalau disampaikan qala Allah qala Rasul tunduk itu mereka itu. Ajib itu. Ajibnya makanya sukanya saya bermuamalah dengan mereka itu gitu. Saya pernah mengatakan ini tak bunuh lah itu. Oh, sama-sama tegang kita itu. Berdua itu masih muda, sama-sama muda. Cuma dia ada yang salah. Kemudian saya sampaikan kalau Allah Ta'ala berfirman begini, langsung lemes dia itu. Mereka itu ajib itu. Tunduknya terhadap dalil seperti itu. Sama seperti sahabat para jamaah sekalian. Sahabat itu kalau berhadapan dengan qala Allah qala Rasul, itu otak secerdas itu mati sekalian. Contoh, ketika Rasulullah SAW mengimami para sahabat waktu itu sholat maghrib kalau tidak salah, masih pakai sendal. Makanya disyariatkan di rumah itu ada musola sehingga nanti ketika antum sholat itu bisa pakai sendal. Tapi sendal yang suci ya, yang baru beli, disuci dulu. Nah, ternyata Nabi SAW dalam perjalanan sholat itu di tengah-tengah itu sendalnya dilepas. Apa yang dilakukan sahabat? Semuanya melepas. Setelah selesai sholat itu Nabi SAW bertanya, kenapa kalian melakukan ini? Karena engkau melakukan begitu Rasulullah. Otak mati itu. Nah, inilah yang sebenarnya yang kita dakwahkan itu. Ketika antum berhadapan dengan qala Allah qala Rasul sam'an wa ta'atan,
Gak ada otaknya para sahabat itu untuk mengakali dalil, itu tidak ada. Membantah dalil apalagi, menghilangkan dalil apalagi, itu bukan ciri sahabat. Itulah. Makanya kalau antum bermasalah dengan salafi, antum kasih dalil, demi Allah lemes dia. Karena ketundukan mereka terhadap dalil. Ya kalau dalil saja bisa ditolak, apalagi perkataan antum. Apalagi kalau ditambah dengan perkataan yang kasar. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika engkau berjidal dengan orang, kalau dia sudah mengeluarkan kata-kata yang buruk, tinggalkan. Tinggalkan. Itu. Makanya sudah benar sampaikan qala Allah qala Rasul. Ya. Apabila masih alam 34 ya. Apabila seorang tidak memiliki ilmu, maka pertama-tama hendaklah dia belajar, kemudian yang kedua hendaklah dia berdakwah, terutama untuk keluarga dulu. Karena apa? Nabi SAW setelah beliau belajar mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau yang pertama kali yang beliau dakwahi adalah keluarga. Memang berat para jamaah sekalian. Nah kalau antum merasa berat untuk mendakwahi keluarga, Rasulullah juga sama. Iya. Dakwah, doa, sumbangan, nafkah itu sebagai ta'liful qulub, supaya hati mereka itu lembut untuk menerima dakwah. Rasulullah aja nggak berhasil kok. Sebagian ya, karena memang Allah tutup hati mereka gitu. Tapi kita tidak boleh berpangku tangan, tetap harus berdakwah dan juga memohon kepada Allah kemudahan. Nah kalau sudah tidak bisa ya sudah, jangan memaksa. Kemudian yang ketiga, tak ngopi dulu ya. Monggo ngopi para jamaah sekalian. Kaidah yang ketiga, mengetahui syarat-syarat mengingkari kemungkaran. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Satu kalimat tapi dua metode. Ya. Karena dalam kita saja para jamaah sekalian, amar ma'ruf saja kadang dimusuhi. Sahih enggak? Benar enggak para jamaah sekalian? Kang, ayo sholat. Malah diplototin. Kang, ayo ngaji. Diajak gelut. Kang, ayo ngaji, ayo sholat dan sebagainya. Ngopi cek enak. Loh, padahal jelas mengajak orang untuk baik, apalagi mengingkari kemungkaran. Dibaca. Makanya disitulah kita penting untuk mempelajari apa syarat-syarat mengingkari kemungkaran. Yang pertama, benar-benar yakin bahwa yang diingkari adalah suatu kemungkaran menurut Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya kalau kajian salaf itu dalil dan dalil, kembali kepada yang awal. Saya sebenarnya pengen membahas kitabnya Al-Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i, karena kan sebagian kaum muslimin itu berintisab kepada mazhabnya Imam Syafi'i, tapi mereka enggan untuk mempelajari akidahnya Imam Syafi'i dan imam-imamnya mazhab Syafi'i. Insyaallah ta'ala. Ya. Mungkar adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, baik sesuatu yang haram atau makruh. Pada masa mutaqaddimin, ya, sebelum pada zaman sebelum Imam Syafi'i sampai akhir Imam Syafi'i, wallahu a'lam. Makruh itu adalah bentuk kehati-hatian para ulama untuk menentukan suatu hukum dari kepada haram. Paham para jemaah? Ya aslinya apa? Makruh itu ya haram sebenarnya, gitu loh. Itu zamannya Imam Syafi'i sebelumnya.
Kemudian perkembangannya akhirnya dia menjadi hukum tersendiri. Menjadi hukum tersendiri. Ya makruh sendiri, haram itu sendiri, tapi substansinya sama. Yaitu yang terlarang secara syariat. Makanya kalau ada orang mengatakan rokok itu makruh, sampaikan selanjutnya, makruh itu dibenci. Ente mau dibenci Allah? Bukankah hukum ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kata Munkar dalam bab al-hisbah. Al-hisbah adalah memerintahkan kebaikan apabila kebaikan tampak ditinggalkan, dan melarang kemungkaran apabila kemungkaran tampak dilakukan. Ya. Lihat Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Al-Imam Al-Mawardi dan Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Abu Ya'la Al-Fara'. Ya. Ditetapkan untuk segala perbuatan yang dilarang syariat atau perbuatan yang di dalam terdapat bahaya. Rokok itu bahaya. Iya. Rokok itu bahaya. Coba di rongsen itu. Saya waktu anak adiknya mak itu nikahan. Kan sekarang kan kalau itu nggak ada meja kan, cuman kursi. Kemudian orang-orang yang datang cuman dikasih box. Waktu itu satu box itu ada sekitar 11 item. Di dalamnya jajan-jajan itu, di antaranya rokok 2. Jawa Timur. Ada teman datang, "Mer, kowe gak ngerokok?" "Enggak." "Nyapa?" "Gak sehat." "Mosok toh?" "Lho mosok." Jajalan ngetak sampean tak biayai rongsen. Nah gak bosok jerumu gara-gara rokok. Diem. Kasihan juga sebenarnya. Ya itu kadang begini para jamaah. Saya sengaja memang dengan keras seperti itu daripada dia sakitnya seperti itu gitu loh. Perkataan saya kalau ditimbang dengan yang dia alami itu lebih berat mana coba? Ya kecuali setelah saya mengatakan itu dia mati, ya itu baru berat. Walaupun perbuatan tersebut tidak dianggap suatu kemaksiatan bagi orang yang melakukannya, entah karena belum balik atau karena tidak berakal. Oleh karena itu, jika orang gila berzina atau ingin berbuat zina dan anak kecil yang belum balik minum khamr, maka keduanya dianggap telah melakukan kemungkaran yang harus diingkari. Ya, walaupun keduanya tidak dianggap bermaksiat karena tidak adanya dua syarat taklif. Apa itu? Pembebanan balik dan berakal. Makanya anak-anak antum yang belum balik dan berakal jangan disuruh jual beli, karena tidak sah. Karena dua itu tidak terpenuhi pada dia balik dan taklif. Makanya sebagian lembaga pendidikan itu mewajibkan orang tuanya untuk bawain jajan di tasnya. Yang kedua, kemungkaran yang diingkari ada pada saat itu. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kemungkaran yang ingin dilakukan, direncanakan. Ya, ini yang poin pentingnya ya, yaitu kemungkaran yang diinginkan atau dilakukan. Artinya kemungkaran itu direncanakan dan ada niat. Seperti seorang laki-laki yang sering melewati pasar yang khusus buat para wanita dengan tujuan ingin melihat salah seorang dari mereka atau pergi. Seperti seorang pemuda yang setiap hari berdiri di depan pintu sekolah yang khusus buat para wanita dengan tujuan ingin melihat mereka. Atau seperti seorang laki-laki yang berbicara dengan seorang wanita melalui telepon umum dengan nada yang tinggi dan dia berusaha membuat janji dengan wanita itu, atau orang yang sering bertanya dengan cara mengindustrikan khamr dan cara pembuatannya. Dalam keadaan seperti ini hendaklah orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar memberi nasihat, bimbingan dan menakut-nakutinya dengan azab Allah dan siksanya. Ya. Yang kedua, orang yang tertangkap basah melakukan kemungkaran seperti orang yang sedang duduk sedangkan di depannya ada gelas khamr
yang dipakai untuk minum, atau seperti seorang laki-laki yang memasukkan wanita asing yang bukan mahramnya ke rumahnya, kemudian dia mengunci pintu dan lain-lain. Dalam keadaan seperti ini, wajib bagi orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar mengingkari dan melarangnya dengan catatan dia mampu menghilangkan kemungkaran tersebut dan tidak merasa khawatir dirinya ditimpa bahaya atau gangguan. Mungkin diusir afdal daripada kena azab. Ya. Yang ketiga, orang yang melakukan kemungkaran tidak selesai melakukan kemungkaran dan tidak menyisakan apapun melainkan bekas-bekas kemungkaran. Makanya pada hal itu syariat membolehkan untuk melakukannya lebih keras lagi. Contoh, orang yang mencuri itu dipotong tangan. Tapi tidak setiap pencurian itu dipotong tangan. Nyuri permen masa dipotong? Enggak. Kalau kemarin kita dapati dari penjelasan Ustadz Kurnaidi itu adalah kalau kita lebih mudahnya itu di atas 2 juta. Ya, pencurian di atas 2 juta itu dipotong tangan. Tapi bukan semua potong dari pangkal sini, enggak. Sini. Ya, dari sini. Apa namanya? Pergelangan tangan. Jadi sehingga jari-jari apa ini sama punggungnya itu hilang. Nah, kalau masih bandel lagi nyuri kaki kiri, tidak semuanya, tapi dari mata kaki sampai bawah itu hilang. Kok masih bandel lagi, tangan kiri masih nyolong lagi, kan sisa satu, yaitu kaki kanan, hilangin lagi. Para jamaah sekalian, kadang seorang pencuri itu pinternya pas nyuri atau sebelumnya. Sebenarnya dia bodoh juga gitu. Makanya kalau antum punya duit, di antara cara menyimpannya itu di dalam buku. Karena pencuri nggak baca buku. Iya. Nah, maka kalau empat-empatnya sudah hilang dan masih mencuri, penggal lehernya. Ya. Nah, misalnya orang yang minum khamr dan tersisa bekasnya, atau orang yang dikenal jomblo, waduh kena apa? Tiba-tiba keluar dari tempat tinggalnya seorang wanita asing dan yang sebagainya. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Dalam keadaan seperti ini tidak ada kesempatan lagi untuk melarang atau mengubah kemungkaran, akan tetapi yang ada hanyalah pelaksanaan hukum dan balasan terhadap perbuatan maksiat tersebut. Kalau orang yang sudah menikah dan dia berzina dan dia mengakui akan hal itu, maka dia dihukum rajam sampai mati. Nah, kenapa dihukum rajam? Karena setimpal dengan dia menikmati maksiat itu. Ya. Makanya kenapa para ulama menjelaskan kenapa kok dirajam terus kemudian cuman dikubur setengah badan, karena sebagaimana dia menikmati maksiat itu. Ya. Kemudian halaman 40. Yang ketiga, kemungkaran tersebut tampak jelas bukan dari hasil penyelidikan sesuatu yang dilakukan secara tidak terang-terangan. Artinya apa? Orang yang ingin mengingkari kemungkaran itu tahu dengan mata kepalanya dia sendiri. Bukan dengan persaksian, kecuali kalau memang di situ disyariatkan untuk persaksian, seperti seorang wanita yang berzina itu harus ada 4 saksi. Itu yang pertama. Yang kedua, pengakuan dia kalau dia berzina. Ya, makanya dalam hadis apa itu namanya? Saya lupa itu. Ada seorang wanita yang sudah berzina kemudian dia hamil atau sedang hamil. Ya. Kemudian dia jujur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dihukum had. Tapi Nabi SAW tidak mengurusnya dulu, karena kadang perlu pengulangan supaya Nabi SAW itu yakin dengan apa yang akan beliau nanti lakukan. Gitu.
Nah akhirnya kemudian setelah anaknya lahir, disusuin, dan kemudian ada yang mau menanggung anaknya itu, kemudian barulah dilakukan hukum had. Sampai ada orang yang hadir waktu itu, sahabat yang mencela dia. Apa kata Nabi SAW? Kalau sekiranya pertobatan dia dibagi 80 penduduk Madinah mencukupi. Ini karena dia jujur. Dia telah melakukan dosa besar dan minta dihukum. Para jamaah sekalian, sebagian mungkin akan mengira kalau dia itu adalah sebuah kehinaan, padahal itu kemuliaan. Yang akhirnya Allah mengampuni dosanya dan memasukkannya di dalam surga. Masya Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi sebenarnya ada dua cara. Salam dulu baru masuk, atau masuk dulu baru salam. Kalau sesuai dalil ini adalah diizinkan masuk dulu kemudian baru salam. Nah kalau sekiranya keadaan yang pertama tadi salam 3 kali sudah tidak ada, maka harus balik pulang. Ya. Nah, yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Bahkan Islam mengharamkan mengintip isi rumah orang lain dari salah satu celah atau lubang. Syariat yang bijaksana menjatuhkan hukuman qisas dan denda bagi orang yang melakukan hal itu. Ya, Nabi SAW bersabda, "Lau anna imra'an ittala 'alaika bi ghairi idhnin fahadhaftahu bi'asatin fafaqaqta 'ainahu lam yakun 'alaka junah." Seandainya seorang melihat rumahmu tanpa izin kemudian kamu melemparinya dengan batu lalu kamu mencukil matanya, maka tidak ada dosa untukmu. Ya. Baik, kita break dulu. Insyaallah setengah jam lagi kita akan mulai. Insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.